Bagaimana peluang Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah di fase ini kita bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia? Atau mungkin harus berjuang hingga akhir untuk meraih satu tempat di Piala Dunia? Kita bahas bersama analis sepak bola yang sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV. Ada Bung Firzi Idris. Bung Firzi, selamat malam. Malam, Audrey. Ya, Bung, ini kan total ada 6 tim yang bakal berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini 5 diantaranya merupakan negara Timur Tengah. Nah, ini kita lihat 6 negara akan dibagi ke dalam grup gitu ya yang akan diundi pada 17 Juli 2025 di Jepang. Nah, tapi kalau kita lihat yang pot pertama misalnya pembagian kelompok negara ini berdasarkan rankingnya. Pot 1 unggulan pertama ini ditempati oleh Qatar Arab Saudi. Dua negara ini juga sudah resmi ditunjuk kemarin ya oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC sebagai tuan rumah. Nah, kemudian bergeser ke pot kedua ada Irak dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian yang di ketiga kita timnas Indonesia bersama dengan Oman. Nah, kalau lihat dari pot 1, 2, 3 ini sebenarnya seberapa bersaing ketat sih untuk memperebutkan? Iya, kalau kita lihat memang secara ranking FIFA tertinggi memang Qatar ya. Mereka ranking 55 dunia, tapi mereka baru turun 7 peringkat karena hasil-hasil buruk mereka dalam beberapa bulan terakhir, termasuk ketika mereka finish di dasar grup di Piala Arab Saudi Gulf Cup-nya mereka ya. Mereka nggak berhasil lolos, mereka juga baru mengganti pelatih ke Julen Lopetegui, mantan pelatih timnas Spanyol. Sementara Arab Saudi juga ada di rank 58 dunia, Uni Emirat Arab rank 59, Irak 59, Uni Emirat Arab 65, dan Oman yang paling dekat sama kita ya rankingnya. Itu aja 77 rank, jadi memang sedikit jauh ya. Tapi kalau peraturan round 4 itu mengacu kepada rapat komite AFC Juli 2023, seharusnya tim yang punya performa paling bagus di round 3 yang akan menjadi tuan rumah. Tapi dalam hal ini adalah Uni Emirat Arab dan Irak yang sama-sama dapat 15 poin di grup mereka masing-masing. Tapi habis itu AFC mengubah peraturan, mengubah pendirian mereka sehingga mungkin dilihatnya dengan apa yang mereka udah punya infrastructure wise, pengalaman meng-host event-event kelas dunia, akhirnya terpilihlah Qatar dan Arab Saudi. Untuk drawing kita masih belum tahu sampai saat ini apakah akan ada restrictions dari kalau misalnya tim udah ketemu di round 3 nih, apakah akan ketemu lagi di round 4? Karena ketika di round 3 ada... Artinya ini masih banyak ya, peluang masing-masing ini bisa terjadi ya Indonesia melawan siapa pada saat nanti Oktober ya? Untuk sekarang ini kayak gitu, karena misalnya Iran sama Uzbekistan di round 3 itu mereka gabung jadi satu. Padahal di round 2 mereka udah bareng juga. Jadi di sini kita akan lihat ke depannya mungkin beberapa seminggu sebelum drawing kita mungkin akan ada clearer picture ya. Tapi kalau misalnya kita mengacu kepada aturan yang lazim dipakai selama ini, jadi tim yang udah berada di round 3 nggak akan ketemu lagi di round 4 ya, kita dipastikan akan ketemu Qatar dan Irak, nggak usah drawing lagi. Memang kan quote juga kemungkinan kita akan satu grup dengan Qatar begitu ya sebagai tuan rumah. Nah, rekor pertemuan sejauh ini kita hanya mampu meraih 1 kemenangan dan itu terjadi pada 20 tahun yang lalu ya Bung Firzi ya di Piala Asia 2024. Nah, selebihnya kita lebih banyak menelan kekalahan. Nah, kita lihat lagi nanti di slide berikutnya. Ini dengan skuad saat ini kita sanggup meladeni tuan rumah kah? Ya, Qatar lagi bukan seperti Qatar yang kita kenal sebagai juara Piala Asia 2019 dan 2023 ya. Tadi udah disebut bahwa mereka finish dasar di grup di Piala Teluk Arab 2024. Finishing mereka kurang bagus. Pemain andalan mereka Akram Afif ini lagi dalam posisi galau sama pelatihnya sekarang. Apakah dia ditaruh lebih ke depan apa lebih ke tengah? Itu jadi pertanyaan dari masyarakat Qatar juga. Secara permainan juga mereka nggak terlalu berkembang banyak di bawah Julen Lopetegui, dan ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan kalau kita ingin menghadapi mereka ya. Dan Qatar harus kita ingat kebobolan 24 kali dari 10 pertandingan mereka di grup A. Jadi mereka adalah tim yang bocor gol dan ini mungkin kita bisa manfaatkan di laga nanti, walaupun secara rank FIFA mereka memang paling tinggi di antara para kontestan lain kita, Mbak Audrey. Tapi kalau kita lihat misalnya beberapa kali melawan Indonesia dan Qatar, ini kita pernah menang 1 kali, selebihnya Qatar ini apakah menentukan termasuk juga dengan peringkat ya? Ada yang bilang wah peringkat ini sebenarnya juga tidak menentukan, kan ada banyak hal nanti ya pada saat di
Ya. tanding. Menarik kalau emang kita flashback beberapa kali pertemuan kita, tentu saja pertemuan paling yang kita ingat terakhir adalah di Piala Asia U23 ya, di mana kita bermain di Qatar dan kita berada di bawah ya kepemimpinan wasit asal Tajikistan waktu itu Kabirov, sangat kita anggap kontroversial ya karena beberapa pelanggaran keras dari pemain Qatar tidak diberi, sedangkan Ivar Jenner ketika itu mendapat kartu kuning kedua dan kartu merah karena pelanggaran yang sebenarnya sangat soft ketika itu, dan waktu itu pelatih kita Shin Tae-yong mengatakan bahwa wajar kalau tuan rumah mendapat keuntungan, tapi kalau udah dapat keuntungan seperti yang Qatar dapatkan ketika itu melawan kita, ini udah seperti pertunjukan komedi, dan itu adalah kata-kata yang Coach Shin pakai ketika itu. Jadi faktor non teknis seperti yang kata Om Kesit tadi utarakan, ini yang harus kita waspadai kalau kita bertemu Qatar. Tapi sisi positifnya ketika kita bermain di Qatar, Garuda Qatar sangat luar biasa dukungannya, stadion seperti serasa berada di GBK, dan itu pasti akan memberikan dukungan positif bagi para pemain kita jika kita di draw bersama Qatar nanti. Nah, ya berarti tapi kalau kemungkinan melihatnya tadi kan Bung Firzi bilang, ya banyak nih WNI kita yang ada di Qatar, otomatis pasti mereka semuanya juga ingin melihat secara langsung ya nanti kita akan bermain. Nah, terus satu sisi kan juga tadi bermainnya juga di Qatar. Nah, ini kansnya melihatnya yang mana nih? Harus dilihat deg-degannya karena bermain di Qatar atau tadi euforia WNI yang banyak di sana? Enggak, kalau kata Coach Patrick juga, Coach Patrick masih juga belum tahu ya apakah kita bermain di Qatar, di Arab Saudi. Kita andai-andai aja. Iya, tapi kata dia, saya bermain dimanapun seharusnya memang Garuda tidak kenal takut, Garuda pasti bisa menghadapi siapapun, dan ini pentingnya ronde laga September nanti untuk mempersiapkan tim, karena kita tahu tim ini bermain hebat sekali di depan pendukung kita sendiri, tapi kalau kita harus bermain away, terkadang kita kesulitan. Oke, misalnya kemarin lawan Jepang, kita memang nggak expect untuk menang di sana, tapi performance masih bisa lebih bagus lagi. Sama kayak di Australia, kita juga seharusnya bisa bermain lebih baik lagi. Pengalaman bermain di tandang ini yang harus dibenahi di ronde September. Apakah itu kita bermain melawan Lebanon, Kuwait, yang kabarnya kita akan menghadapi lawan-lawan dari negara Teluk, agar bisa memahami lebih, mempersiapkan diri menghadapi tim dari apakah itu Qatar, Arab Saudi, tapi ada baiknya apabila kita juga bermain di region itu, karena untuk beradaptasi juga dengan panas udara yang akan dihadapi di laga nanti cuaca. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya, ini tadi Indonesia dengan Qatar, kita lihat berikutnya, ini kalau Arab Saudi, wah ini cukup jauh ya, 11 dan 1 kita menang. Nah, tapi kita coba kesampingkan masalah soal aturan soal negara, ini tidak akan bertemu dengan negara sesama peserta grup di babak ketiga. Nah, tapi kalau waktu bermain di Saudi, kita bisa berhasil imbang begitu, dan juga menang saat di Jakarta. Nah, kalau misalnya nanti kita bermain di Saudi, bisakah kita mengulang bahwa kita yang menang nih? Ya, kalau kita mendapat seri ya, itu final result is different from the performance ya. Karena ketika kita bermain di Jeddah, ketika itu kita menerima kalau tidak salah 18 tembakan, dan Martin Paes waktu itu bermain sangat luar biasa sekali. Kalau tidak salah itu laga debutnya, termasuk menahan penaltinya Salem Al-Dawsari, kaptennya Arab Saudi, dan itu mungkin tidak akan sustainable kalau kita terus-terusan menerima 18 tembakan itu. Untungnya bersama Coach Patrick adalah ketika kita menghadapi dua laga di mana kita diharapkan kompetitif ya, Bahrain dan China ya, itu kita hanya menerima 1 tembakan on target untuk masing-masing pertandingan. Jadi secara defensively kita bagus dalam hal itu. Oke, ketika melawan Jepang kita kesulitan, tapi the whole team struggling, dan itu akan jadi pelajaran bagus menghadapi laga tandang melawan Arab Saudi. Karena ketika Arab Saudi kita bermain babak kedua, terutama babak kedua ketika lini tengah kita udah mulai capek, Tom Hai udah mulai capek, Ivar juga, itu kita sangat-sangat gak mudah diterobos dari sisi tengah, dan itu harus jadi modal untuk kita menghadapi laga nanti kalau kita di draw menghadapi Arab Saudi, agar itu jangan terjadi lagi. Jadi catatan yang paling penting adalah kalau melawan Arab Saudi. Iya, catatan paling penting bagaimana kita mencegah lawan untuk menciptakan chances, karena di GBK kita melakukan itu, kita bisa membatasi chances yang didapatkan lawan at least lebih sedikit daripada ketika di Arab Saudi. Kalau kita menerima double digit tembakan ke gawang lagi, tentu itu akan sangat sulit. Tapi Arab Saudi juga tidak berada dalam performa terbaiknya. Mereka akan juga pasti mengalami kesulitan kalau menghadapi tim Garuda. Yang penting kita harus pada saat menit-menit awal harus curi poin dulu ya. Itu untuk menambah kepedean kita pastinya. Oke, Bung Firzi, ini kan di Liga Arab kini banyak diisi oleh pemain Eropa ya. Perlu nggak nih kita waspada meskipun kita juga banyak naturalisasi? Nah, menariknya ini ketika itu pertemuan
pertemuan pertama ya sebelum Hervé Renard diganti, pelatihnya Arab Saudi mengeluhkan justru ya. Karena di Liga Arab itu banyak pemain-pemain luar negeri, pemain-pemain yang datang dengan berbondong-bondong harga ya, Ronaldo, Neymar, Mitrovic, dan lain-lain, Milinkovic-Savic. Sehingga para pemain mereka tuh justru jadi nggak punya game time di klub mereka masing-masing. Dan mereka hampir secara eksklusif memanggil pemain yang bermain di Liga Pro Arab Saudi. Kecuali bek kanan mereka yang bermain di AS Roma. Sehingga kehadiran pemain-pemain dari luar negeri itu yang didatangkan oleh PIF untuk mengangkat ranking Liga Arab Saudi itu justru counterproductive terhadap apa yang diinginkan oleh timnas Arab Saudi. Sehingga mereka harus memanggil kembali pelatih Hervé Renard yang membawa mereka kemenangan lawan Argentina di Piala Dunia 2022, tapi pada laganya bersama Renard mereka kalah 0-2 dari Indonesia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Jadi modal bagus bagi kita menghadapi Arab Saudi nanti. Oke, kita lihat selanjutnya lagi, tadi Arab sudah, Qatar sudah, berikutnya kita ke Uni Emirat Arab. Ini salah satu tim dari pot 2 bakal jadi pesaing timnas di babak keempat ya Bung Firzi. Nah tapi kalau kita melihat rekor pertemuan di Uni Emirat Arab ini timnas pernah meraih 2 kali menang, terus kemudian 4 kali Uni Emirat Arab yang menang. Nah tapi ini udah terjadinya sudah lama, di tahun 80-an, artinya sudah lama sekali ya Bung Firzi ya. Nah kali terakhir bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2022 timnas kalah 5 gol tanpa balas. Nah kalau yang ini melihat peluangnya lebih sulit daripada yang sebelum-sebelumnya nggak nih? Iya memang bear in mind bahwa kualifikasi Piala Dunia 2022 kita memang bisa dikatakan berantakan ya. Ini dari malah nggak ada yang awal, seri ya ini ya, kalau tadi yang sebelum menang atau kalah benar. Memang kita ketika qualifier 2022 kita lagi dalam masa transisi, kesulitan kita di GBK pun kita kalah lawan Malaysia dan Vietnam ya, sangat menyakitkan juga ketika itu. Tapi Uni Emirat Arab ranking 65 dunia, walaupun kita sekarang di ranking 125, tapi menurut saya melawan tim-tim seperti ini seharusnya kita masih punya chance ya menghadapi mereka. Tinggal bagaimana seperti apa yang Coach Patrick katakan ketika melawan press conference usai melawan Jepang, bahwa para pemain itu yang harus dibenahi mungkin adalah finishing. Karena kita finishing lawan China dan Bahrain itu kelihatan sekali, juga Coach Patrick dan tim pelatih itu mengatakan bahwa mereka sebenarnya bisa menang lebih dari 1-0. Bahrain kita create a lot of chance, pada babak kedua big chance kita lebih banyak dari mereka, tapi kita nggak bisa convert ya, dari Eliano, dari ada beberapa kesempatan lagi kita dapat ketika melawan China juga Kevin Dykes punya kesempatan tapi nggak gol. Nah kalau kita bisa benahi itu seharusnya kita bisa membuat diri kita kompetitif melawan Uni Emirat Arab. Oke, Bung Firzi, kalau kita melihat flashback sejenak nih dari yang pertandingan terakhir melawan Jepang kan itu Patrick Kluivert kan banyak otak-atik ini ya pemain ya, daripada line up daripada yang Bahrain dan juga China. Ini jadi catatan khusus nggak, atau lebih baik ya pakainya pada saat di Bahrain dan China aja nih Tiongkok? No, I think itu keputusan yang bagus dari Kluivert dan tim kepelatihan ya, karena kita perlu game time itu memainkan Yance untuk laga keduanya bersama timnas langsung jadi starter dan melawan Jepang, dan akhirnya dia memberikan segenap tenaganya hingga 90 minutes, termasuk menambal posisi kanan yang ditinggal bergantian cedera oleh Kevin Dykes dan juga sama Jakob Sayuri kembarannya. Dan Eta memang kesulitan menghadapi para pemain Jepang, tapi semua pemain lain juga kesulitan. Dan catatan memang adalah ketika kita tidak bisa mencatatkan satupun touch di kotak penaltinya Jepang. Dan kiper Jepang itu juga kita nggak usah nembak lah ya, kita mencatatkan touch saja susah. Walaupun memang ada chance terakhir Shane Patinama yang seharusnya bisa menyambar bola dari umpan silang. But itu akan jadi evaluasi besar-besaran bagi Coach Patrick. Oke, kita lihat lagi yang terakhir. Oke, ini Indonesia dengan Irak. Wah, menangnya 0-0, artinya tidak pernah. Irak 9, tapi serinya 1 kali. Yang ini gimana nih? Ya, menarik kalau kita benar ketemu Irak ya, kita akan ketemu lagi sama Graham Arnold. Kalau dibilang paling susah nih dari yang tadi misalnya. Enggak juga sih, mungkin Arab Saudi Qatar masih yang paling susah ya, tapi kita akan ketemu lagi dengan Graham Arnold dan asistennya René Meulensteen, dua sosok yang kehilangan pekerjaannya di timnas Australia setelah Australia bermain imbang dengan Indonesia di GBK. Dan Irak ini hanya menang sekali ya dari 6 pertandingan terakhir. Arnold juga baru datang pada Mei akhir menggantikan Jesus Casas, dan mereka kalah di kandang pada debutnya lawan Korsel. Emang cuma 2-0, tapi habis itu mereka bisa menang lawan Yordania pada laga keduanya, itu suatu catatan positif juga.
Irak kita bertemu di round 2 qualifiers, kita kalah home and away. Di Basra kita kalah 1-5, atmosfernya luar biasa ketika itu. Para pemain kesulitan sekali, tapi di GBK juga pun mereka bisa menang 2-0 kalau tidak salah, dan waktu itu kita bermain 10 pemain. Dan ini yang harus kita benahi, tapi mungkin kalau sekarang berdasarkan apa yang udah kita lalui di round 3, menurut saya akan lebih optimistis kita menghadapi Irak, apalagi kalau emang bermainnya either di Qatar apa di Arab Saudi ya, karena kalau laga kembali dilakukan di Basra itu yang akan susah bagi para pemain kita, tapi nggak mungkin bermain di sana, dan lagian kondisi geopolitik di area situ kan lagi panas, jadi ya antara bermain di venue netral paling benar. Oke, dan kalau misalnya Oman kan karena tadi bersama satu pot kita, ini tidak akan main ya, artinya kita tidak mungkin bertemu dengan Oman ya, makanya kita tidak bahas. Nah, tapi kalau kita bahas yang tadi ada Irak, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan yang pertama Qatar. Ya. Nah, ini catatan evaluasi, kalau tadi kan Bung Firzi kita sudah mencatat soal yang di Jepang permainan terakhir. Nah, tapi secara keseluruhan gimana supaya kita nanti bisa menang di Oktober? Ya, mungkin Coach Patrick akan pakai ronde laga September pastinya ya untuk mengetahui lebih banyak tentang timnya. Dia sekarang udah punya TC di Bali, dia bisa mengetahui lebih banyak soal Ole Romaini, Ole dan kawan-kawan, dan musim panas ini akan menentukan juga bagi banyak pemain kita ya, karena at least 3 lagi tanpa klub, Justin, Hubner, ada Tom Hai juga, ada si beberapa pemain lagi juga masih belum ada pemain. Messelher tengah mencari klub baru, Dean James juga lagi mencari klub baru, Rafa Struijk juga belum ada klub lain setelah meninggalkan Brisbane Roar. Jadi ini akan menentukan sekali nih klub tujuan mereka berikutnya, sehingga ketika ronde Oktober datang mereka seharusnya udah fit, match fit, mereka bermain dengan klub mereka masing-masing, mendapatkan game time sehingga mereka bisa tampil dalam performance yang terbaiknya membela Garuda. Berarti dalam artian adalah waktu mereka untuk mencari-cari klubnya ini menjadi momentum buat terbaik juga buat kita ya, untuk maksimalin tenaga sekuat mungkin ya, Bung Firzi. Ya betul, dan mereka harus pastikan mereka pindah ke klub yang dimana mereka bermain gitu. Jadi nggak usah terlalu membidik, menurut saya pribadi ya, mereka nggak usah terlalu banyak membidik klub-klub di Eropa, tapi mereka hanya jadi bench player di sana. Kita perlunya mereka bermain week in, week out, tiap pekan mereka bermain agar mereka bisa match fit ketika menghadapi laga yang pasti akan jauh lebih susah, round 4, apalagi kalau kita lolos ke round 5 dan Intercontinental Playoff. Dengan pemain sekarang yang ada kemungkinan nggak nanti untuk menambah amunisi nih, ada yang baru lagi, atau cukup aja di sini? Terakhir pembicaraan yang saya dengar untuk Riedewald, mungkin Jairo Riedewald sempat disebut ya di konferensi pertamanya Coach Patrick, tapi kayaknya akan sulit ke arah situ. Milano Jonathan juga sempat disebut, tapi sejauh ini belum ada perkembangan update soal dia. Ada Dion Max sama tim Gapen, tapi itu kan buat tim junior, jadi untuk sekarang ya masih belum tahu, kecuali misalnya Jens Raven dikasih kesempatan ke tim senior, tapi dia dipanggil ke training camp untuk timnas U23 yang akan main di ASEAN U23 Championship. Jadi untuk sekarang ini sejauh ini memang belum ada update lagi sih. Oke, kalau gitu kita nantikan racikan Coach Patrick seperti apa ya Bung Firzi ya, untuk nanti bertanding lagi di bulan Oktober 2025. Terima kasih Bung Firzi untuk ulasannya, selamat malam.